Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang persamaan lingkaran ya. Diawali dengan materi lingkaran dengan tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran mata kuliah kita adalah mahasiswa diharapkan dapat menentukan persamaan lingkaran dengan pusat A, B. Nah, sekarang untuk mempelajari materi ini kita akan menggunakan aplikasi GeoGebra ya, sehingga mempermudah bagaimana sih bentuk visual lingkaran. Nah, seperti itu. Sekarang saya akan membuat sebuah lingkaran. Ini lingkarannya memiliki titik pusat A, B. Kemudian pada lingkaran itu ada titik ya, titiknya namanya titik Q. Titik ini bisa kita rotasikan ke arah manapun ya, mau searah jarum jam atau berlawanan juga tidak masalah. Yang jelas titik Q ini selalu berada pada busur lingkaran ya, sepanjang busur lingkaran. Nah, kemudian dari kedua titik ini kita hubungkan dari P menuju Q sehingga terbentuk sebuah vektor. Jadi vektornya adalah vektor PQ. Saya kasih nama vektor PQ. Kalau vektor PQ berarti ini seperti vektor yang kita pelajari di semester 4 ya. Kalau mau ditentukan komponennya, ya bentuknya seperti ini ya. Jadi X dikurang A, karena X itu di ujung ya. Titik ujung absisnya X, kemudian ordinat titik ujungnya juga Y. Kemudian dikurangi dengan titik pangkalnya, yaitu Y kurang B. Nah, kemudian dari vektor PQ ini, kita mau coba cari panjangnya ya. Tentu masih ingat ya, kalau mencari panjang vektor pada dimensi 2 ya tinggal maksudnya dikuadratkan. Kemudian ditarik akar ya dari masing-masing komponennya. Seperti itu. Nah, setelah kita menentukan panjangnya ya kita tinggal mengganti PQ ini dengan R ya, supaya lebih umum ke model jari-jari lingkaran. Nah, seperti itu. Ya, jadi panjang vektor PQ tidak lain adalah panjang dari jari-jari lingkaran dengan pusat A, B ya. Nah, kemudian kalau kita mau hilangkan akar ya, dari bentuk ini kita bisa manipulasi dengan mengkuadratkan kedua ruas sehingga diperoleh bentuk yang berwarna merah. Itu. Nah, bentuk ini disebut dengan persamaan lingkaran ya, berpusat di A, B. Cuma belum dalam bentuk umum. Kalau Anda menginginkan bentuk umumnya, berarti Anda harus meneruskan atau menjabarkan bentuk ini, sehingga kalau kita jabarkan bentuknya berubah ya. Nah, perubahan ini saya rasa sudah paham lah ya. Ini sudah menjadi kebiasaan kita ketika memanipulasi bentuk-bentuk aljabar. Nah, kemudian setelah ini saya mau memindahkan R ya. Memindahkan R sedemikian hingga R itu berada pada sebelah kanan sehingga yang sebelah kiri menghasilkan 0. Seperti itu. Dan saya akan meringkas rumus ini menjadi bentuk seperti itu. Nah, kita tidak memuat banyak suku ya, sehingga saya dapat memisalkan di sini A besar saya tulis untuk menggantikan minus 2A ya, sedangkan B besar saya tulis untuk menggantikan minus 2B. Sedangkan C dalam hal ini adalah konstan. Ini menggantikan A kuadrat plus B kuadrat min R kuadrat. Sehingga kalau dituliskan sih bentuk hubungannya ya seperti ini ya. A besar sama dengan min 2A, B besar sama dengan min 2B, dan C sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min R kuadrat. Nah, kenapa dibuat seperti ini? Nah, ini memudahkan kita nanti untuk menentukan pusat dan jari-jari lingkarannya. Yang harus diperhatikan adalah pusatnya A, B ya. Jadi pusatnya itu A kecil ini dengan B kecil ini. Itulah koordinat pusatnya. Sedangkan untuk yang C sama dengan bentuk ini bisa dipakai untuk mencari jari-jarinya. Jadi kalau diketahui konstanta, diketahui pusat, maka jari-jari juga dapat diketahui ya. Kita tinggal mengubah atau memodifikasi rumus ini. Baik, untuk lebih jelasnya mari kita lihat contoh soal berikut ini. Ya, di sini contoh soalnya tentukan pusat dan jari-jari lingkaran berikut. Nah, ini lingkarannya. Cuma kita belum tahu pusatnya di mana dan jari-jarinya berapa ya.
Nah, sekarang untuk menyelesaikan soal ini, kita punya model lingkarannya dulu, atau model aljabar dari lingkarannya, persamaan lingkarannya. Nah, ini yang saya katakan tadi, dari bentuk umum ini kita harus memanipulasi dulu ya, dengan menandai ya A kecilnya berapa, B kecilnya berapa, dan C-nya berapa. Nah, ini caranya gampang ya. A dapat negatif 5 dari mana ya? Tadi hubungan yang pertama bahwa A besar adalah minus 2 dari A kecil. Jadi kalau A kecil berarti ya A besar dibagi minus 2. Ya, 10 bagi negatif 2 ya negatif 5. Kemudian negatif 8 dibagi negatif 2 dapatnya 4. Sedangkan C-nya tetap 5 ya. Kini A, B, C sudah diketahui. Kemudian berarti pusatnya di mana? Pusatnya di titik A, B. A-nya negatif 5, B-nya 4 ya. Nah, sekarang kita coba tunjukkan. Pusatnya di situ. Negatif 5,4. Kemudian, jari-jari belum diketahui. Makanya, tadi saya katakan untuk mencari jari-jari kita bisa langsung menggunakan rumus ini ya. Akar dari A pangkat 2 tambah B pangkat 2 dikurang C. Ya, ini kita kembangkan dari rumus yang di sebelah tadi. Yang ini kita manipulasi. Kalau jari-jari yang diketahui ya berarti A kuadrat plus B kuadrat kurang C. Tapi kalau hanya R-nya berarti tinggal menarik akarnya ya. Seperti itu. Kemudian kita dapat jari-jarinya 6. Nah, sekarang dari titik pusat kita buat jari-jari sepanjang 6 satuan. Nah, itu jari-jari 6 satuan. Itu jari-jari lingkarannya ya. Saya mau ganti ini dengan nama R supaya lebih familiar dengan jari-jari R kecil. Nah, setelah diperoleh jari-jari, ini mau pakai vektor juga bisa. Kita ganti dengan vektor, tidak masalah. Dengan ini juga tidak apa-apa. Kemudian, lingkarannya mana ya? Lingkarannya yang tadi kita munculkan kembali. Nah, inilah dia. Jadi, lingkaran L yang terbentuk memiliki pusat negatif 5,4 dan jari-jarinya sepanjang 6 satuan. Oke, selanjutnya kita masuk ke garis singgung ya. Perhatikan tayangan berikut ini. Baik, materi selanjutnya adalah persamaan garis singgung lingkaran di satu titik. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah ilustrasi terlebih dahulu sebelum menjabarkan bentuk aljabarnya ya. Jadi, saya punya sebuah lingkaran ya. Jadi, lingkaran ini memiliki titik pusat A, B. Kemudian dari titik A, B kita akan membuat titik B di sepanjang busur lingkaran, dan dari kedua titik ini kita hubungkan oleh sebuah vektor ya. Nah, jadi vektor R atau vektor AB ini jari-jari ya. Nah, kemudian karena di sini menggunakan ada konsep garis ya, garis singgung, maka kita akan membuat garis yang menyinggung lingkaran. Jadi istilah menyinggung ini berarti dia bukan memotong, beda ya. Kalau menyinggung itu berarti irisan antara lingkaran dengan garis itu adalah tepat satu buah titik. Jadi misalkan seperti ini ya, ini namanya menyinggung. Jadi irisan atau intersection antara sebuah lingkaran dengan garis, antara lingkaran C dengan garis G adalah titik B. Jadi kalau gambar ini kita modif ya, jari-jarinya kita rotasikan ke arah jarum jam atau berlawanan, maka posisi garis singgungnya ini selalu mengikut ya. Nah, seperti ini ilustrasinya. Nah, kemudian sifat garis singgung itu kan dia selalu tegak lurus dengan jari-jari ya. Yang harus diingat bahwa sifat garis singgung selalu tegak lurus dengan jari-jari. Jadi misalkan saya mau buat sebuah titik lagi pada garis ya, saya diberi nama titik C. Titik C itu dengan koordinatnya X, Y. Nah, kemudian untuk memastikan dia ini tegak lurus antara vektor yang dibentuk oleh AB terhadap BC ya, kita bisa memastikan bahwa memang benar perpotongannya itu tegak lurus ya, atau keduanya saling ortogonal ya, seperti itu. Inilah sifat ortogonalitas vektor yang kita pakai untuk menguraikan persamaan garis singgung lingkaran. Nah, setelah ini komponen-komponen garisnya kita harus ingat kembali materi di semester 4 ya, bahwa kalau garis lurus
itu biasanya dimisalkan ya sebagai persamaan yang muncul yang berwarna biru ya. Artinya garis lurus G ini, persamaan garis G ini kan melalui titik X1, Y1 ya. Berarti persamaannya adalah Y kurang Y1. Ya dari sini ya, Y dikurang Y1 dikurang sama dengan gradiennya. Ini MG adalah gradien garis G. Nah, dikali X dikurang X1. Inilah diperoleh dari rumus yang pernah kita buktikan sebelumnya. Nah, saya kasih nama dengan persamaan 1. Ini persamaan garisnya. Cuma belum masuk ke dalam konteks garis singgung lingkaran. Masih garis lurus biasa atau garis G ya. Nah, kemudian dari persamaan berikutnya kita mau identifikasi gradiennya ya. Jadi diharapkan kembali mengingat bentuk gradien. Kalau antara garis G dengan jari-jari kan tegak lurus, berarti kalau dua garis tegak lurus hasil kali gradiennya adalah negatif 1 ya. Itu bunyi teoremanya. Nah, di sini kita mau mencari bentuk dari gradien garis G. Kalau gradien garis G yang saya cari, berarti saya sama saja membagi negatif 1 dengan gradien garis R atau gradien jari-jari. Nah, sedangkan di sisi lain gradien jari-jari ditentukan dengan delta Y per delta X. Delta Y-nya adalah Y1 dikurang B, dan delta X-nya adalah X1 dikurang A. Nah, kalau MR ini atau gradien R kita substitusi dengan yang di samping ini, maka kita akan memperoleh bentuk seperti berikut. Ya, jika kita substitusikan, kemudian kita operasikan, diperoleh bentuk seperti ini. Ini adalah persamaan kedua. Nah, selanjutnya, karena kita sudah menemukan bentuk gradien garis G atau MG, maka langkah selanjutnya adalah mensubstitusikan MG ke persamaan 1. Atau dengan kata lain, kita mensubstitusikan persamaan 2 ke persamaan 1. Nah, jika disubstitusikan, terus dimanipulasi, terus. Nah, ini tugas kalian ya untuk memanipulasinya. Nah, sehingga diperoleh nanti bentuk persamaan garis singgungnya yang muncul di layar ya. Jadi X1 dikurang A dikali X kurang A plus Y kurang 1, Y1 kurang B kali Y kurang B sama dengan R kuadrat. Anda juga bisa misalkan mau memanipulasi bentuk ini supaya lebih umum juga bisa. Anda tinggal mengalihkan suku pertama dengan suku kedua, ketiga dengan keempat, dan seterusnya. Seperti itu ya. Nah, ini kita mau analisa dulu. X1 itu apa? X1 itu adalah titik ya, absis dari titik B ya. Nah, ini dia X1 ada di sini. Kemudian A adalah pusat ya. Kemudian X ini adalah bentuk umumnya. A masih pusat, Y1 juga adalah ordinat dari titik singgungnya. Dan Y di sini juga bentuk umum rumus, sedangkan B adalah ordinat dari pusatnya. Ya, itu komponen-komponen yang masuk dalam persamaan garis singgung lingkaran di satu titik. Jadi satu titik ini maksudnya adalah titik singgung ya, titik intercept antara lingkaran dengan garis lurus yang menyinggungnya. Berikut ini kita akan membahas sebuah contoh soal persamaan garis singgung lingkaran pada satu titik. Jadi saya punya sebuah lingkaran dalam persamaan X kuadrat plus Y kuadrat plus 2X min 2Y sama dengan 0. Kemudian ada titik ya. Titiknya saya beri nama dengan titik S 0,2, letaknya di sini ya. Kemudian saya mau buat namanya dulu sehingga tidak hilang ya. Nah, seperti itu. Titik S itu perlu dipahami di sini adalah titik singgung antara lingkaran dan garisnya ya, lingkaran dan garis singgungnya. Nah, untuk menjawab soal ini kita harus identifikasi dulu pusat lingkarannya di mana dan berapa jari-jarinya. Menggunakan formula yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Kalau A besarnya 2 ya tinggal dibagi dengan negatif 2 sehingga diperoleh 2 bagi negatif 2 negatif 1. Kemudian untuk B-nya kan negatif 2, negatif 2 dibagi 2 berarti 1. Berarti pusatnya adalah negatif 1,1 ya. Sedangkan nilai C-nya adalah 0. Konstantanya bernilai 0. Nah, jika A, B, dan C sudah diketahui, maka nilai jari-jarinya
Mudah sekali ya, dengan menggunakan rumus sebelumnya kita peroleh akar 2. Nah, dari sini selanjutnya kita akan mencoba menggunakan rumus persamaan garis singgung lingkaran yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ya, rumusnya adalah dengan melihat bentuk yang ini. Dengan X1 adalah absis dari titik S, yaitu 0. Kemudian A sendiri adalah absis pusat. Kemudian X kita pertahankan sebagai variabelnya. Sedangkan Y1 adalah ordinat dari S. Kemudian B adalah ordinat dari pusat. Ya, dengan jari-jarinya pangkat 2 berarti akar 2 berpangkat 2. Sekarang kita substitusi semua nilai-nilai ke dalam persamaan garis singgung ini, sehingga diperoleh bentuk seperti ini ya. Jadi X1-nya adalah 0, jadi 0 dikurang, kebetulan A-nya negatif 1, jadi 0 kurang negatif 1 ya 0 plus 1. Kemudian X-nya tetap, A-nya adalah negatif 1, jadi X dikurang negatif 1, jadi X plus 1 plus Y1-nya 2, B-nya itu 1 ya, 2 kurang 1, kemudian Y dikurang 1. Nah, 2 diperoleh dari jari-jari berpangkat 2 ya, akar 2 pangkat 2 adalah 2. Nah, kemudian kita teruskan bentuk ini karena masih bisa disederhanakan, sehingga diperoleh X tambah 1 plus Y kurang 1 sama dengan 2. Nah, jika 1 dikurang 1, 0, jadi sisanya adalah X plus Y sama dengan 2. Inilah garis singgung lingkaran pada titik 0,2. Sekarang kita akan tampilkan bentuk visualnya. Nah, pertama kita buat lingkarannya dulu ya. Kita buat lingkaran yang dimaksud. Saya beri nama lingkaran K misalkan. Nah, lingkaran ini memiliki pusat di negatif 1,1. Nah, P sebagai titik pusat dalam hal ini. Kemudian lingkaran ini memiliki jari-jari sebesar akar 2 ya. Nah, akar 2 itu kita buat seperti itu, panjangnya adalah akar 2. Kemudian ada titik S yang menjadi titik singgung dengan koordinat 0,2. Ya, letaknya ternyata di 0,2. Nah, sekarang garis singgung yang dimaksud adalah X tambah Y plus 2. Sekarang kita akan coba munculkan X tambah Y plus 2. Nah, letaknya di situ. Apakah betul ini sebagai garis singgung lingkaran? Kita bisa mengujinya dengan melihat sudut yang terbentuk. Apakah antara garis M sebagai garis singgung dengan jari-jari membentuk sudut 90 derajat. Nah, dengan pengujian seperti ini, kita akan istilahnya bisa menambah keyakinan bahwa betul itu adalah 90 derajat. Ya, baik. Ternyata emang betul hasil penentuan ukuran sudut menggunakan GeoGebra menunjukkan bahwa sudutnya 90 derajat, artinya vektor PS selalu ortogonal dengan vektor garis M ya, atau vektor arah pada garis M. Nah, itulah proses penentuan garis singgung lingkaran pada satu titik singgung. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mari kita masuk kepada soal latihan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi mendengarkan paparan materi dan penjelasan contoh soal, sekarang waktunya Anda untuk berlatih ya. Jadi latihan ini adalah latihan pertama atau latihan 1 yang terdiri dari, nomor 1 soalnya adalah ini dia. Baik, nomor 1, tentukan persamaan lingkaran dengan titik-titik ujung diameter negatif 2,4 dan 6, negatif 2. Jadi ini harus divisualisasikan ya, gambar lingkaran. Kemudian yang titik-titik ujung diameter pastikan negatif 2,4 dan 6, negatif 2. Anda harus cari tahu berapa titik, maksud saya di mana letak titik pusatnya, koordinatnya berapa, dan berapa jari-jarinya ya. Nah, kemudian untuk soal berikutnya, soal nomor 2, saya mau munculkan nih. Tentukan persamaan lingkaran dengan pusat negatif 3,2 dan menyinggung garis 4x plus 3y sama dengan 9. Jadi ini pusatnya sudah diketahui, tinggal jari-jarinya yang belum ya.
belum diketahui jari-jarinya. Kemudian ada garis singgung di sana. Nah, yang jelas Anda harus mengidentifikasi berapa koordinat titik singgung ya. Nah, antara lingkaran dengan garis singgungnya. Nah, ya kalau ditanyakan persamaan ya pasti kita membutuhkan pusat dan tentu membutuhkan jari-jari. Nah, jari-jari saya pikir bisa ditentukan dari persamaan dari garis singgungnya ini ya. Nah, kemudian soal yang terakhir atau soal yang ketiga adalah tentukan persamaan garis singgung lingkaran berikut. Nah, ini lingkarannya, kemudian titik singgungnya adalah R dengan koordinat 4, negatif 2. Oke, itu bahan latihan, mudah-mudahan bisa menambah pemahaman dan keterampilan Anda dalam menyelesaikan masalah-masalah persamaan lingkaran dan garis singgungnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.